Shalom jemaat GBI Putra yang dikasihi Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah rancanganmu bagiku. ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu Kuatkanku, amin, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu,
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan, Yesus Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Haleluya, saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang ke-22, kalau nggak salah hitung. Saudara sekalian, berarti kalau kita lihat demikian, nanti pada kali ke-26, itu berarti kita itu sudah setengah tahun persis lakukan ibadah yang sifatnya itu melalui media streaming seperti demikian, tidak tatap muka. Dalam keadaan terbatas, memang, tapi sekali lagi saya selalu anjurkan kita untuk kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, kita bisa tetap beribadah. Nah, karena itu saudara sekalian jangan kendor ya. Oke, kita tetap kuat dalam Tuhan, tetap mantap dalam Tuhan. Mari kita semangat, kita jaga ibadah kita, jangan kendor dalam ibadah. Karena itu saya tahu begini, saat ini ya masih ada yang di balik selimut, tolong segera keluar dari selimutnya. Oke, kita siapkan diri kita, ada yang belum mandi. Mandi udah telat. Oke, saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan, siapkan diri kita semua. Saudara bukan sedang nonton kebaktian ya, saudara sedang ikut ibadah. Kita perlu persiapkan pikiran kita, persiapkan tubuh kita, persiapkan hati kita. Datang ke hadapan Tuhan, terutama pada ibadah hari ini, kita ada perjamuan kudus. Saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita, terima perjamuan bersama dengan Tuhan ya. Saya ajak kita semua boleh sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada momen-momen di mana kegelapan meliputi seluruh bumi ini. Pada momen di mana kami merasa kami sulit berjalan karena situasi begitu gelap. Kami memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Hari ini
Biar terang firman dinyatakan atas kami semua. Pikiran kami diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Hati kami diterangi oleh firman-Mu. Dan hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Firman Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekalipun kami terbatas masing-masing di rumah. Tapi kuasa roh yang satu, roh yang suci, roh kudus. Bekerja di tengah-tengah kami semua. Sehingga pada hari ini, hamba-Mu ini Tuhan, boleh ditolong oleh roh kudus menyampaikan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan sorgawi. Setiap kami juga terima firman ini dengan tanah hati yang subur dan oleh pertolongan Roh Kudus, maka yang taburkan pada hari ini boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan, orang-orang yang tidak hanya mendengar firman dan lupa, tapi tidak, biar kami menjadi orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Karena disitulah berkat itu tercurah atas kami sekalian. Dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa. Bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saya akan tunjukkan satu video acara show di TV yang dari negara Turki. Ini adalah suatu permainan yang dilakukan oleh pasangan. Mereka berdua ini muncul depan kamera dan kemudian yang satu, si suaminya itu dipakaikan baju sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa gerakin tangannya. Kemudian istrinya itu dipasangin headset yang khusus ya. Istilah kita noise reduction. Jadi dia nggak bisa dengar suara dari luar terus dikasih musik. Jadi dia cuma dengar musik, nggak bisa dengar apa-apa. Nah si suami itu dikasih rangkaian kata demi kata. Dia mesti ucapkan kata-kata itu ke istrinya di depan dia. Istrinya itu mesti menebak dan mengira tanpa bisa dengar sama sekali. Kira-kira suaminya ini ngomong apa? Oke, kita lihat ya apa yang terjadi ya. Videonya ditunjukkan. Oh, Alles okay. it's okay. It's all right. Come on. Selim, you know. Hazır mısın? Hazırım. İlk kelimen şaka. Şaka. Şarap, Şaka. çardak, Şaka. şakal, şakal, Şaka. çakal, Şaka. şaka, Bilet. mendil, Bilet. mide, Bilet. midye, Bilet. mindi, pas, Bilet. Yarın. kağıt, Ya. kar, Yarın. dar, Yarın. zar, Ya. pas, Ya. Dal. dal, Öpücük. otobüs, Öpücük. öpücük, Sağlam ya. Fragen. Fragen. fein, Fragen. wagen, Fragen. wagen, Fragen. wagen, Balkon. balon, Balkon. balon, Balkon. balon, Balkon. Almanca mı? Ne? Balkon. Pantolon, Balkon. Balkon. pantolon, Balkon. pardon, Balkon. balon, Balkon. balon, Balkon. Bal. bal, balkon, Ya gel bunu. Düğün. uçu, Düğün. uçu, Düğün. uçak, Düğün. uçak, Düğün. hey, Düğün. utku, Düğün. ben, Bilemiyor ya. Devam. Düğün. Düğün. Ya. Sevgili. sevgili, Kartoffel. kartoffel, Deli. Deli. deli, Karton. karton, Kemer. kebap, Kemer. keman, Kemer. kemar, Kemer. kenar, Kemer. kemar, Kemer. kemal, Kemer. Kem- Mer. kemar, Kemer. Kemer. Tam. zam,
Zar. Zar. Tem. Tem. Zam. Ya. Dedim ya. Öğrenci. Öğrenci. Yorgancı. Öğrenci. Oradan çık. Öğrenci. Öğrenci. Devam 5 saniye. Öğrenci. Organcı. 5 saniye daha Öğrenci. veriyorum. Devam. Öğrenci. Öğrenci. O değil. Ne? O diyorum. O diyor. Ay o kadar zor ki de. Roma'da çok pişman olurum sana ya. Roma'da çok pişman olurum valla. En çok buna çalışmıştık. Sana demem ki Sen bağırıyorsun ama o kadar zor Şimdi ki. O kadar gürültüden- ses var. Tam dediğini ben duymadım. Tam demiş. Ama zar demiş. O yüzden bir 5 ila 7 saniye daha verdim. O orada benim kaybettirdiğim zamanı telafi etmek içindi. O konuda anlaşalım. Nah, saudara pasti bisa membayangkan betapa frustrasinya dua orang ini ya. Kelihatan sekali dari ekspresi mukanya itu betapa mereka itu frustrasi. Yang satu ingin sampaikan sesuatu, yang satu itu kok nggak ngerti-ngerti, sementara yang satunya lagi berusaha ingin mengerti kamu ngomong apa, tapi kok nggak nangkep-nangkep. Nah, memang kalau kita lihat ini permainan. Tapi saudara bisa nggak bayangkan kalau tiap hari begini. Dalam realitas sehari-hari. Bahwa ada yang satu ngomong, yang satu lagi mesti menebak-nebak ini orang ngomong apa. Ya. Nah, masalah miskomunikasi ini itu menjangkiti jutaan pasangan di jutaan rumah tangga. Tapi tidak hanya antara pasangan suami istri, antara orang tua dengan anak, bahkan antara tim kerja di kantor sekalipun. Hal demikian itu juga bisa terjadi. Dalam video tadi jadinya itu lucu. Tetapi dalam situasi nyata, bukannya lucu. Akibatnya bisa berupa fatal, korban nyawa manusia. Avianca Flight 052 terbang dari Bogota, Kolombia ke New York pada tanggal 25 Januari tahun 1990. Jatuh di dekat bandara JF Kennedy di New York. Kenapa jatuh? Karena kehabisan bahan bakar. Kok bisa kehabisan bahan bakar? Emang bawanya kurang? Enggak, bawanya lebih. Pilotnya isi bahan bakarnya itu lebih. Ya. Tapi ternyata menjelang masuk ke New York, dia ini disuruh untuk muter. Nah, si pilot ini disuruh bawa pesawatnya yang muter. Ternyata muternya itu nggak cuma sekali, nggak 2 kali, 3 kali. Akhirnya setelah kali ketiga, sudah habis hampir 2 jam muter-muter demikian. Akhirnya si pilot ini bilang, saya minta tolong supaya saya kasih mendarat duluan deh. Kenapa? Dia sadar bahwa dia punya bensin, bahan bakarnya sudah hampir habis. Cuma ketika dia ngomongnya itu kurang jelas. Ngomongnya itu tegas. Ngomongnya itu nggak terlalu terkesan sebagai sesuatu emergency. Sehingga akhirnya si pihak ATC istilah kita, Air Traffic Controller, pengawas udara itu akhirnya tidak menangkap bahwa sebenarnya pesawat ini sudah dalam keadaan darurat. Akhirnya jatuh di perumahan. Meninggal itu 65 orang. Ya. Nah, jadi ketika interaksi dua pihak terganggu oleh miskomunikasi, maka korban berjatuhan. Adalah penting kita menyadari hal yang saya mau sampaikan ini, saudara sekalian. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, selalu ada korban. Korban perasaan, korban uang, bahkan akhirnya jadi korban nyawa. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita bicara soal komunikasi. Nah, saudara sekarang bayangkan situasi satu rumah tangga dalam masa PSBB ini, di mana orang tidak leluasa untuk keluar untuk bekerja, bahkan work from home, study from home. Setiap hari kita mesti berkomunikasi. Tidak bisa tidak, kita harus berkomunikasi. Karena nggak mungkin tinggal satu rumah, nggak saling ngomong, nggak komunikasi, nggak mungkin sama sekali. Nah, jadi minggu lalu saya tunjukkan tentang 5 pilar dalam suatu hubungan. Ya, saya coba tampilkan lagi ya, saudara ingat ya. Bahwa hubungan itu ada 5 tiang, yaitu pertama itu tiang kasih. Yang kedua adalah tiang yang namanya percaya. Yang ketiga adalah pengertian. Tiang yang keempat adalah hormat.
yang kelima adalah komitmen. Nah, kelima pilar ini itu lima hal ini diberikan dan kemudian diterima dengan dua cara. Yaitu pertama adalah dengan perkataan, kedua dengan perbuatan. Jadi komunikasi dan aksi kita. Komunikasi itu adalah kunci untuk membangun lima hal tersebut. Kita menyatakan kasih kita melalui apa? Kata-kata dan tindakan kita, perbuatan kita. Nah, kita membangun kepercayaan kita melalui apa? Melalui kata dan melalui tindakan perbuatan kita. Kita membangun pengertian satu dengan yang lain. Melalui apa? Melalui kata-kata kita, saudara sekalian. Lalu kita ini menyatakan hormat kita melalui apa? Melalui kata-kata kita dan tindakan kita. Kita membangun komitmen kita melalui apa? Melalui kata-kata dan perbuatan kita. Nah, komunikasi itu membawa efek. Efeknya itu luar biasa karena komunikasi itu menghilangkan salah paham. Itu yang pertama. Dan komunikasi menghilangkan yang namanya kecurigaan. Komunikasi itu adalah bentuk menghargai orang yang kita ajak berkomunikasi. Artinya kamu berharga untuk saya dengar dan saya ajak bicara. Ya. Karena itu maka komunikasi akhirnya punya efek menyembuhkan. Karena orang-orang yang terluka ketika diajak ngomong, diajak bicara baik-baik, didengar pendapatnya itu, didengarkan keluhan mereka, akhirnya membawa efek kesembuhan ke dalam jiwa mereka. Lalu kemudian komunikasi itu akhirnya menyatukan. Saudara tentu ingat cerita Menara Babel. Ketika Tuhan melihat pembangunan Menara Babel, Tuhan itu menyatakan bahwa persatuan mereka itu luar biasa. Sehingga mulai sekarang mereka mau apa aja mereka bisa dapat. Satu bahasa, kesatuan yang luar biasa. Maka ketika Tuhan memutuskan untuk menghentikan pembangunan Menara Babel ini, apa yang Tuhan lakukan? Simpel sekali, dia buat mereka miskomunikasi, yaitu dengan jalan mengacaukan bahasa mereka sehingga yang satu tidak ngerti yang lain. Jadi saudara menemukan bahwa komunikasi itu menyatukan, menyembuhkan, menghargai, menghilangkan kecurigaan, dan menghilangkan salah paham. Nah, Alkitab memberikan nasihat yang luar biasa tentang membangun komunikasi. Mari kita lihat ayatnya ya. Yakobus 1, ayat yang ke-19. Saya anggap ini adalah ayat yang penting sekali, luar biasa untuk soal membangun komunikasi. Coba kita baca. Yakobus 1, ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 3 hal dinyatakan melalui ayat ini. Setiap orang katanya, setiap orang haruslah cepat mendengar, lambat berbicara, lambat marah. Mari kita lihat soal cepat mendengar. Cepat mendengar dan lambat bicara itu satu paket. Yang satu memerlukan yang lain untuk bisa berfungsi. Maksud saya, kita hanya bisa cepat mendengar kalau kita lambat bicara. Masalah itu muncul ketika dua-dua pihak yang berkomunikasi, itu dua-duanya itu cepat bicara, lambat mendengar. Kebalikannya, itu yang akan menjadi masalah besar sekali. Saya mau tanya saudara-saudara ya, coba masing-masing jawab sendiri ya. Saudara-saudara ini cepatnya yang mana? Cepatnya mendengar atau cepatnya itu malah cepat bicara? Nah, saya tahu kita ini dari kecil itu terbiasa untuk lebih banyak diajar berbicara daripada diajar mendengar. Nah, mendengar itu seringkali itu tidak enak. Apalagi dalam suatu keadaan di mana masalah muncul. Mendengar itu tidak enak kalau mendengarkan yang namanya keluhan, mendengarkan kemarahan, protes, tuduhan, serangan, atau yang semacam itu. Nggak enak kita duduk dan mendengarkan yang demikian. Nah, saya katakan ini untuk ingatkan saudara-saudara yang sering mengeluh, ya, banyak protes, menyerang, menuduh,
hal-hal semacam ini membuat orang itu tidak nyaman mendengarkan kita ya. Kita perlu perhatikan kata-kata dari mulut kita. Mendengar, saudara sekalian, adalah suatu keterampilan yang harus kita pelajari. Bukan hal natural kita bisa lakukan. Dari kecil kita cenderung inginnya itu bicara, bukan ingin mendengar. Betul nggak? Oke. Nah, maka kita perlu terus-menerus diingatkanlah apa yang dinyatakan oleh bahasa Mandarin tentang makna kata mendengar. Coba kita perhatikan slide yang saya tampilkan ya. Saudara-saudara melihat ini kata ting dalam bahasa Mandarin ini, itu ternyata di situ itu adalah gabungan dari berbagai alat tubuh. Gabungan dari apa saja? Perhatikan di situ, itu gabungan dari paling kiri atas, itu kan telinga. Tapi ternyata mendengar nggak cukup saja dengan telinga. Banyak orang salah di situ. Pikir kalau saya kasih kuping sudah cukup. Ternyata nggak cukup. Ternyata mendengar itu perlu kuping. Lalu kemudian di kiri bawah itu perhatikan. Itu perlu mata. Lalu kemudian perlu pikiran. Kemudian perlu hati. Perlu fokus. Perlu perhatian. Ya. Jadi perhatian dimaksud adalah kehadiran. Maksud adalah begini ya. Kehadiran itu adalah keinginan untuk ada di situ. Jadi saya hadir di sini bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi karena saya pengen hadir dan saya pengen mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Itu adalah mendengar. Bicara tentang totalitas. Seseorang itu mesti menghadirkan seluruh keberadaan dirinya. Dari pikirannya, dari fokusnya, perhatiannya, semua itu diarahkan kepada orang yang berbicara. Itu namanya mendengar. Makanya saya mengatakan bahwa ini adalah keterampilan yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ya, orang yang mendengar itu harus terbuka untuk menerima informasi yang baru, yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan informasi yang dia ada selama ini. Jadi seseorang yang mau mendengar mesti terbuka. Ya. Nah, di sini kita temukan gangguan komunikasi yang satu ini, yaitu jebakan asumsi. Nah, asumsi itu menolong kita dalam situasi tertentu. Karena asumsi itu menolong kita melakukan namanya prediksi. Oh, dia begini. Nanti dia pasti begini. Itu kayak orang pemain bola ya. Kalau si lawan saya sudah gerak ke sini dan ke sini, pasti dia ngoper bola ke si A. Demikianlah kita dalam hidup kita tanpa sadar sekalipun terus-menerus mengambil asumsi. Nah, begini, yang saya ingin katakan adalah begini. Kalau asumsi terlalu kuat, kita ini jadinya merasa kita tahu maunya orang apa. Apa yang ada di pikiran orang itu apa? Nah, ketika ternyata realita tidak seperti yang kita asumsikan, kita bukannya mengubah asumsi kita. Kita justru mengira orang bicaranya tidak jujur. Itu problemnya dari asumsi. Ada dua. Asumsi itu dianggap sebagai kebenaran. Padahal asumsi belum tentu kebenaran. Apa yang kita anggap berdasarkan pengalaman selama ini demikian, belum tentu pasti akan jadi. Saya kasih contoh simple ya. Dia mah gampang, nggak usah nanya. Beliin aja dia sushi goreng. Ya, nggak usah nanya, asumsi. Beliin aja sushi goreng. Itu asumsi. Ternyata hari itu yang mau dibeliin makanan itu ternyata lagi mau nasi campur akuang. Oke? Nah, jadilah yang demikian ini jadi keliru. Ya. Asumsi bisa menjadi kecurigaan. Karena saya temukan bahwa antara asumsi negatif dengan curiga, itu garisnya itu adalah tipisnya, bukan main. Saya kasih contoh-contoh berikut ya, antara suami istri. Yang pertama, suami ke pojok. Gak ada suara sama sekali. Oke, asumsi muncul. Ini pasti WA-an nih, oke, sama cewek ini. Oke. Jadi ketika mendekat, ternyata suami itu bukan lagi WA-an. Lagi berlutut, lagi berdoa. Pasti doain cewek lain. Itu asumsi. Ternyata ketika didengerin, Tuhan Yesus, aku berdoa buat istriku. Doain istri apa? Paling dia doain supaya aku ini cepat mati. Ternyata enggak loh, doanya itu Tuhan Yesus. Tuhan kasih saya istri panjang umur ya Tuhan. Sepanjang-panjangnya, sebisa-bisanya.
asumsi bekerja lagi. Dia itu mah doain panjang umur. Tapi doainnya itu panjang umur tapi penyakitan. Tahu-tahu doanya beda loh. Tuhan Yesus kasih kesehatannya Tuhan. Sesehat-sehatnya. Dari ujung rambut yang paling ujung sampai ke ujung kaki yang paling ujung ya Tuhan. Doain supaya panjang umur dan sehat. Asumsi itu berkata demikian. Pak Ayah betul. Dia sih doain aku panjang umur sehat. Tapi kere. Tahu-tahu suami berdoa lagi. Dan Tuhan berkatilah istriku. Dengan berkat berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, Nuh, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Yoel, Nahum, Maliaki. Baik Tuhan, bahkan sampai kepada berkat dari hakim-hakim, raja-raja 1 dan 2 Tawarik. Disebutin semuanya. Oke. Kalau demikian, berarti paling doain berkat cuma sebentar saja. Enggak loh. Dan berkat istriku Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Dari pertengahan sampai, Tuhan enggak. Dari awal, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, sampai kepada 2/3, 3/4, 4/5, sampai kepada keseluruhan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Nah, kalau demikian berakhir ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, istrinya lari ke suaminya dan bilang gini, maafkan aku ya, papi, ternyata selama ini aku salah paham. Bagus itu. Kemungkinan kedua, istrinya ke pendeta, Pak, tolong doain suami saya. Kayaknya ada gejala-gejala halusinasi itu. Oke. Nah, kemungkinan yang ketiga, istrinya itu ke dokter THT. Dok, saya mau nanya, kuping saya kenapa ya? Kok dengarnya suka salah ya? Kalau saya jadi Tuhan dengan yang demikian, saudara sekalian, kalau saya jadi Tuhan, saya tepok jidat, elus dada, dan bilang, oh my God, yang satu ini mesti diapain, oke? Tapi suaminya sama kuat juga berasumsinya itu, ya. Istri ke mall, curiga nih, langsung dikuntit, sambil bawa HP super canggih, yang bisa ngeker orangnya di Puri Mall, bisa ngeker sampai ke TA. Canggih banget. Oke. Nah, diuntet dilihatin dulu. Loh, kok masuk di App Store? Wah, sekarang udah pinter ya. Ketemunya nggak lagi di cafe yang depan lobi itu. Rame orangnya soalnya. Sekarang ada cafe dalam App Store. Masuk ke dalam sana. Ternyata enggak loh. Ternyata istri itu malah kebagian baju. Kebagian baju. Pasti mau ngabisin duit nih. Bukan baju wanita. Baju pria. Nah, ini dia. Baju pria. Pria mana dia mau beliin bajunya? Istrinya beli kemeja sambil senyum-senyum. Udah, gue tunggu di rumah nih, konfrontasi. Ya, istri pulang ke rumah, suami udah menunggu dengan senyum sangar seperti preman di film Hong Kong. Oke. Dari mana aja kau? Belanja apa? Oke. Suaminya teriak kayak gitu, istrinya sambil senyum-senyum bilang begini, aku tadi pergi belanja kemeja buat papi. Belanja pada aku. Iya, kemejanya bagus. Saking bagusnya aku beli 5 warna. Ya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan ungu. Suaminya marah sekali. Kamu beli yang warna hijau. Hijau. Kamu kan suka warna hijau. Kamu beli yang warna hijau. Kamu nggak tahu. Balanku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, hijau, kuning, kelabu. Yang meletus warna apa? Warna hijau kan? Kamu beli aku yang warna hijau. Biar supaya aku meletus ya. Itu suami meletus dan meledak. Dia meletus dengan ketus, meledak dengan galak. Okay. Kalau sudah gitu, istrinya nyanyi dalam hati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Antara balon dan bajumu. Aduh, Tuhan Yesus, ampunilah yang demikian ini. Suami menghilang diam-diam. Langsung pulang dikonfrontasi sambil istri bawa ke moceng. Lo kemana aja? Sama siapa? Berapa lama? Suaminya bilang, enggak, aku pergi mau ambil kejutan buat kamu. Istrinya marah, lah kejutan. Dulu bilang kejutan. Gua tunggu, ternyata kejutannya apa? Ke moceng aja tuh. Suaminya kaget dan bilang gini, cuma ke moceng. Jadi kamu nggak lihat berlian yang aku selipin di ke moceng itu? Ya, oke. Istrinya kaget dan kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Di rumah sakit 2 kemungkinan terjadi. Ibu gembala datang. Istrinya nangis sama ibu gembala. Bilang gini, Bu Gem,
Ternyata aku selama ini salah paham. Suamiku itu ternyata orangnya baiknya bukan main. Atau kemungkinan kedua, sambil nangis, bilang sama Bugem, aku baru sadar ternyata selama ini suamiku sering kasih aku kejutan supaya aku ini kena serangan jantung biar cepat mati. Itu kalau udah gitu suaminya akhirnya nyanyinya beda lagi. Aku menyerah. Dia nyerah deh. Dia akhirnya mendaftar jadi biarawan. Oke. Akhir istrinya sembuh dari serangan jantung. Oke. Suami pergi diam-diam. Langsung dia ngakak dan ketawa. Hore, pasti sekali ini bawa pulang berlian. Tahu-tahu pulang bawa terong, suruh masak. Oke. Akhirnya istrinya cincang itu terong. Siapa tahu ada berlian di dalam terong. Kenapa jadi begitu? Saya kasih tahu. Itu gara-gara namanya drakor. Drama Korea itu. Oke. Koran Hong Kong South China Morning Post sampai bikin artikel loh. Tentang betapa orang Indonesia sangat amat tergila-gila dengan drama Korea. Kalau kita ingin jadi pendengar yang baik, kita mesti hati-hati dengan asumsi kita. Dan sungguh-sungguh berniat ingin mengerti apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Gangguan komunikasi yang kedua itu adalah gadget. Nah, coba lihat slide ini ya. Yang saya tunjukkan ini ya. Ini judulnya Happy Family. Nah, coba lihat Happy Family. Happy-nya apa? Semua orang gadget. Sampai ke oma pun juga pakai gadget. Nggak ada ribut, bahkan nggak ada suara orang ngomong. Happy Family? Saya tidak setuju. Kita sudah kecanduan gadget. Segala sesuatu sekarang perlu gadget. Dari kebaktian, dari sekolah, ya, dari belanja. Semuanya itu kita pakai gadget. Akhirnya kita sekarang, hidup kita ini sekarang tergantung kepada namanya gadget. Mau tidak mau, orang mesti punya gadget, pegang gadget, dan kemudian lengket sama gadget. Nah, sekali lagi, saya menyadari bahwa hidup zaman sekarang akhirnya di kota besar, akhirnya gadget itu mau tidak mau kita perlu ada. Tapi gadget harus ditaruh pada tempatnya. Dia itu cuman alat. Pakailah dia. Jangan sampai kita ini sekarang menjadi budaknya gadget. Nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa jauh daripada gadget. Kamar mandi pun bawa gadget. Kita mau makan pun mesti ada gadgetnya. Kita ini mau tidur pun di ranjang masih ada gadget. Saya berkata gadget ini perlu kita singkirkan, terutama ketika kita ada bersama dengan anggota keluarga kita. Ini perlu terus-menerus diingatkan, termasuk diri saya sendiri juga perlu diingatkan. Nah, jadi kita belajar untuk cepat mendengar. Berikan kuping kita, berikan mata kita, berikan hati kita, pikiran kita, perhatian kita untuk mendengarkan pasangan kita ngomong. Nah, lalu kemudian lambat berkata-kata. Soal pentingnya lambat berkata-kata, itu ditunjukkan oleh satu kisah di Markus pasal 6 tentang Raja Herodes Antipas. Suatu hari sang raja itu bikin pesta di istana. Nah, dalam pesta tersebut, itu ada satu anak perempuan menari-nari dengan luar biasa sekali. Dan si raja ini saking terpesona, saking senangnya, keluarlah kata-kata yang tidak harusnya dia ucapkan. Dia berkata, aduh luar biasa, gini mau minta apa deh? Ngomong aja, nanti aku kasih. Dan dia nggak kepikiran sama sekali, si anak ini akan minta sesuatu yang mengerikan. Mamanya bisik sama anak perempuannya ini, bilang gini, kamu minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Karena si ibunya sakit hati dengan Yohanes Pembaptis. Jadi anak itu bilang, aku minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab mencatat, pada momen itu si raja itu langsung nyesel. Kenapa saya ngomong seperti demikian? Ya, tapi karena terlanjur ngomong, kata-kata seorang raja di muka umum harus dia lakukan. Ya udah, dia minta supaya Yohanes Pembaptis itu dipotong kepalanya taruh di dalam satu piring, dikasih kepada anak perempuan tersebut. Lambat berkata-kata bukanlah jangan berkata-kata. Tolong jangan salah paham dan kemudian beberapa orang ambil ini dan mengatakan, itu Alkitab bilang, lambat berkata-kata. Jadi saya diam aja. No, bukan demikian. Lambat berkata-kata bukannya diam. Lambat berkata-kata adalah begini, karena kita ini
mesti sadar, semakin banyak orang ngomong, itu makin besar kemungkinan kita bisa salah. Amsal pasal 10, ayat 19. Berkata begini, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi, kita perlu hati-hati dengan omongan kita. Itu maksudnya lambat bicara, hati-hati dengan omonganmu. Tapi jangan sampai tidak ngomong sama sekali. Ya. Hans Jurgens, profesor di Jerman, menginterview 5.000 pasang suami istri, pasutri, di Jerman. Untuk mencoba mencari tahu dalam sehari mereka itu ngomong itu berapa banyak. Dan dia menemukan angka-angka yang membuat dia kaget. Setelah pasutri menikah 2 tahun, maka mereka punya komunikasi pembicaraan. Ternyata setiap hari itu, pagi hari waktu sarapan 2-3 menit. Kemudian malam hari pulang, makan bersama, pembicaraan sekitar 20 menit lebih sedikit. Ditambah lagi 2-3 menit menjelang tidur. Itu 2 tahun pertama menikah. Pada tahun ke-6 katanya, pembicaraan setiap hari antar pasutri ini tinggal 10 menit saja. Dan kemudian setelah 8 tahun ke atas menikah, ternyata antar pasutri ini setiap hari hampir nggak ngomong sama sekali. Nah, beberapa orang bilang gini, tapi Pak, masalahnya tuh gini Pak, kita ini kalau ngomong tuh ribut, mendingan diam aja. Itu bukan diam yang asli itu. Menurut saya itu adalah damai yang palsu. Ya, kelihatan baik-baik, nggak berantem. Karena apa? Karena nggak saling ngomong. Itu bukan yang kita inginkan. Kita inginkan adalah adanya komunikasi yang baik, yang enak, yang membangun antara setiap orang di rumah, antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, lambat berkata-kata bukan berarti berbicara dengan nada pelan banget, apalagi sambil kelihatan gayanya kayak lagi mikir tuh. Saya mau makan itu apa? Duren. Bukan duku. Bukan dulu. Oh, ternyata saya mau makan dulu, ya. Lambat berkata-kata itu artinya kita ini mesti berpikir sebelum ngomong. Dan memang tidak gampang, apalagi kalau kita dalam keadaan marah. Maka itu sebabnya kenapa nasihat Yakobus ditambahin dengan soal orang itu jangan cepat marah. Ketika Anda marah, di situ Anda perlu hati-hati. Karena ketika orang lagi marah, dia cenderung ngomongnya nggak mikir. Dan ngomongnya cenderung bisa menyakiti orang. Kita perlu berhati-hati. Karena kata-kata kita itu bisa menyembuhkan atau bisa membangun atau bisa juga melukai dan menghancurkan. Beginilah peringatan dari Amsal pasal 12 ayat 18. Saya bacakan 2 versi ya supaya kita bisa memahami ini ya dari versi terjemahan baru. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, terjemahnya begini. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Lalu Amsal 15 ayat 1. Versi terjemahan baru. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Di BIMK, terjemahannya begini. Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Saudara perhatikan 2 sisi dari kata-kata. Satu adalah itu seperti pedang yang tajam. Tusukan pedang. Tapi dia juga bagaikan obat katanya. Jadi bisa berupa satu tusukan pedang yang melukai, tapi juga pada saat yang sama kata-kata bisa berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan.
Jadi sekarang kita perlu memikirkan ketika kita ngomong dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, anak-anak kita, bahkan dengan siapapun juga, kata-kata kita ini adalah pedang yang tajam melukai atau obat yang menyembuhkan. Beberapa orang memang kalau ngomong itu, kata-katanya itu tajamnya bukan main, melukai orang yang mendengar. Mungkin diucapkan dengan nada halus dan pelan tapi menyakiti sekali. Kamu kapan berubahnya? Hai goblok. Itu nadanya ngomongnya itu pelan banget loh itu. Kedengarannya santuy kata orang. Oke? Tapi menyakitinya itu bukan main. Kita perlu perhatikan karena kadang orang bilangin, tapi waktu saya ngomong ini saya nggak marah kok. Nadanya nggak marah tapi isinya sangat amat melukai. Yaitu seperti racun dibungkus dengan madu, dengan permen itu. Jadi saudara terkasih, kita perlu pastikan bahwa ketika kita ngomong dengan siapapun juga, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang menguatkan, yang membuat seseorang itu menerima kasih karunia, seperti kata Alkitab. Dan ujung-ujungnya, komunikasi itu adalah masalah hati. Kembali semua kepada hati. Saya kasih contoh apa yang saya maksud. Saya pernah tahun 90-an pergi ke satu kota bernama Palermo di Pulau Sisilia di Italia. Acara berlangsung siang hari, malam hari ada makan-makan, dan saya satu ketika dalam salah satu malam itu duduk satu meja dengan beberapa orang yang tidak saya kenal sama sekali, termasuk depan saya ada dua orang wanita yang berdua berbicara sambil ngakak-ngakak. Ngakak-ngakak, betul-betul ngakak-ngakak sambil pukul-pukulan loh. Hahaha, puk gitu loh. Puk. Saling pukul-pukulan. Nah, jadi saya ini setelah ngomong gitu karena sendirian, itu saya ngomong sama salah satunya. Saya bilang, Anda betul-betul having a good time ya, saya bilang ya. Oh iya benar sekali. Saya bilang, Anda sudah kenal lama? Enggak, kita baru kenal ketemu di acara ini. Oh gitu. Tapi kelihatan akrab sekali ya, dan ngomongnya itu nyambung ya. Terus saya tanya, Anda dari mana? Saya dari Italia di sini. Kalau ini dia sebut negara, satu negara seperti Kroasia atau Slovenia gitu, daerah-daerah di situ itu. Oke. Jadi saya tanya, tadi bicara bahasa apa? Bahasa Itali. Dia bilang saya bicara bahasa Itali. Kalau dia enggak. Dia nggak bisa Itali. Hah? Terus dia ngomong apa? Dia ngomong bahasanya dia. Anda bisa? Nggak bisa. Saya baru sadar, ternyata mereka ini saling ngomong seperti wah pukul-pukulan. Ternyata saling nggak ngerti satu dengan yang lain. Oke, saudara bisa bayangkan apa? Tapi lu ngomong apa kok ngerti? Pokoknya kok ketawa dulu aja. Oke. Nah, orang bisa bilang itu having fun namanya itu. Saya lihatnya itu beda, saudara. Kalau hati itu beres, komunikasi itu nggak ngerti sekalipun tetap fun, saudara sekalian. Tetap sesuatu yang menyenangkan, menguatkan. Saudara tahu nggak bahwa dalam masa-masa demikian PSBB, kalau saudara terputus komunikasi dengan orang lain, apa yang terjadi? Komunikasi itu membuat kita itu menemukan gairah. Komunikasi itu berikan kepada kita suatu kekuatan untuk menyadari kita tidak sendirian. Tentu saya ingin juga tekankan bahwa kita tidak semata-mata hari-hari ini hanya ketemu dengan Zoom, pakai WA dan lain sebagainya. Kita perlu ketemu muka dengan muka, kita perlu merasakan sentuhan secara fisik dari seseorang yang sekarang terbatas. Tapi saya menyadari bahwa ada suatu kebutuhan dalam jiwa kita untuk kita merasakan suatu perjumpaan yang real dan nyata. Dan maka kita perlu berdoa untuk hari-hari ini, untuk bangsa negara kita, untuk dunia, supaya ini bisa segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi muka dengan muka dan alami kekuatan, alami sukacita, alami kesembuhan yang terjadi ketika kita alami perjumpaan muka dengan muka satu dengan yang lain. Tapi sementara itu, saudara, di dalam rumah, jadikan rumahmu satu tempat yang menyembuhkan, satu tempat yang menjadi berkat bagi orang-orang di dalamnya. Mari kita mulai dengan rumah kita sebelum kita bicara keluar. Mari kita mulai dengan orang-orang di depan kita, di sekitar kita, sebelum kita bicara yang di luar sana. Mari kita mulai dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Mari kita mulai dengan orang di rumah kita.
Dan kita menjadi obat yang menyembuhkan. Kata-kata kita menyembuhkan, kehadiran kita itu menyenangkan, dan akhirnya terbangunlah suatu hubungan yang sangat amat luar biasa, sehingga di tengah-tengah tekanan seperti apapun juga, hubungan kita tetap akan bisa menjadi baik. Dan kita akan jadi berkat satu dengan yang lain, saudara-saudara sekalian. Tolong ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Di awal sekali, ketika terjadi penciptaan, Tuhan menciptakan melalui firman-Nya, melalui kata-katanya. Jadilah, jadilah, jadilah. Setelah menjadikan manusia, Dia kemudian memberikan mandatnya, kata-katanya. Dia berkomunikasi dengan ciptaannya itu. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Dan ketika anaknya hadir di dunia ini, saudara sekalian, maka Allah yang menjelma itu, Yesus Kristus itu, juga disebut dengan istilah Sang Firman. Firman, perkataan, komunikasi. Mari kita mencerminkan Tuhan kita, saudara sekalian, dalam hidup kita sehari-hari, termasuk dalam komunikasi kita. Saya ajak kita saat ini untuk kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan peralatan yang dibutuhkan, roti anggur yang dibutuhkan, dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang ada, setiap pasangan yang ada, setiap orang tua dan anak, bahkan antar saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa kepada kami diberikan kemampuan untuk kami tidak hanya mendengar semata, tapi melakukan apa yang kami dengar. Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mampukan kami karena kedagingan kami seringkali membuat kami justru ingin cepat-cepat berkata-kata, dan justru seringkali tidak mau mendengar. Tuhan, ajar kami pada hari ini, mampukan kami Tuhan. Dan kami tahu ini masalah hati, maka kami minta Tuhan boleh tolong kami membereskan hati kami, sehingga hati kami boleh penuh dengan kasih. Hati kami Tuhan boleh penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas setiap rumah tangga yang ada, atas setiap pasangan yang ada, atas setiap keluarga yang ada. Hamba berdoa, memohonkan berkat Tuhan dinyatakan, bahkan persatuan dan kekuatan diberikan bagi setiap rumah tangga yang ada, sehingga kami bisa merasakan dan mengalami dan menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kami. Karena seringkali kedagingan kami terlalu kuat. Banyak luka dalam hati kami yang membuat kami menjadi orang-orang yang cenderung cepat marah, orang-orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang tajam. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang ketika berbicara membawa kasih karunia bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami bisa satu meja perjamuan dengan Tuhan. Kami memohonkan pada saat ini Tuhan menguduskan, menyucikan kami, sehingga perjamuan kudus ini yang kami terima ini sungguh-sungguh membawa berkat besar bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui perjamuan kudus kami terima sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami, tapi bangkit kembali dari kematian. Kami bersyukur Tuhan, lakukan perjamuan ini untuk menyatakan mengenang kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat besar melalui perjamuan ini. Saudara terkasih, mari kita siapkan roti kita. Kalau saudara terima yang dari gereja ini, saudara bisa buka bagian atasnya, keluarkan rotinya ya. Angkat roti di tangan saudara dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kami sekalian. Kami terima dan makan dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Mari angkat minuman saudara dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjanjian baru ini yang dimeteraikan oleh darah yang suci, yang mulia. Kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah hamba memohonkan saat ini. Berkat-berkat janji-janji perjamuan kudus dinyatakanlah atas kami sekalian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang di akhir ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan terus menuntun umat-Mu Tuhan. Di hari-hari di mana kegelapan semakin lama, semakin terasa mencekam dunia ini, kami terus berlindung kepada Tuhan, terus berlari kepada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Maka kami datang ke hadapan Tuhan, lari kepada Tuhan, mohonkan Tuhan melindungi umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri berbahaya. Jauhkan kami Tuhan dari segala serang kuasa kegelapan, niat jahat manusia. Sebaliknya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, turunkanlah berkat anugerah-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari-hari ini, dalam situasi berat begini, kami tidak kekurangan makan, tetap ada makan, dicukupkan segala kebutuhan kami. Karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terus menerus kami mendoakan situasi dunia, supaya Tuhan Kau menyatakan karya-Mu. Sehingga ya Tuhan, apa yang terjadi ini semua dalam kendali Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau boleh kami berdoa, COVID segera berlalu, tapi tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami doakan negara kami, bangsa negara kami. Memohonkan juga hal yang sama, kasih Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Kami mendoakan banyak orang susah menderita. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan penghasilan. Kiranya Tuhan Kau menyatakan berkat-Mu, terutama bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya Kau menyatakan berkat-Mu atas banyak orang yang sekarang dalam keadaan pergumulan. Kiranya dari sorga Engkau berikan berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Doa kami buat bangsa kami Tuhan, buat presiden kami, supaya presiden kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sehingga ketika dia memimpin bangsa ini keluar dari situasi ini, dia dalam tuntunan Roh Kudus, langkah-langkahnya dipimpin oleh Tuhan semata. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan atas para pembantu presiden, dari Wapres, para menteri, sampai kepada mereka di gugus tugas penanggulangan COVID-19, sampai kepada para kepala daerah. Semuanya kiranya boleh bekerja sungguh-sungguh, membawa bangsa kami lepas dari krisis ini. Kami serahkan tim medis di mana-mana ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di garis depan, para dokter, juru rawat, mereka yang tugas di rumah sakit, kami memohonkan pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan dinyatakan atas para petugas medis ini, termasuk di juga keluarga mereka semua, dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau nyatakan sehari-hari ini Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas kami umat-Mu. Kami berdoa pada hari ini, mohonkan berkat dinyatakan atas gereja-gereja di Indonesia, di mana-mana, atas hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kiranya damai yang besar turun atas Indonesia. Bahkan ya Tuhan, keselamatan, pertobatan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati tim BW Tuhan yang sudah melayani, juga tim media yang sudah bekerja keras mempersiapkan ibadah ini. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada
hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus atas saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi